Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Kabarnya baik, Bu. Wah, luar biasa sekali semangatnya. Aduh, mantep banget. Anak-anak, apakah sudah sarapan tadi sebelum berangkat sekolah? Sudah, Ibu, sudah sarapan. Semoga udah sarapan, yang belum sarapan, besok usahakan sarapan terlebih dahulu ya, agar semangat berangkat sekolah dan menuntut ilmu. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya nih jika kita tuh berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa nih hari ini yang mau memimpin doa? Saya, Ibu. Boleh Salsa, silakan boleh Salsa untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, Berdoa selesai. Hadiran terlebih dahulu ya. Apakah Salsa sudah hadir? Apakah Valenda sudah hadir? Apakah Sherin sudah hadir? Apakah Rizky sudah hadir? Waduh, luar biasa sekali anak-anak. Anak-anak ibu hari ini hadir semuanya. Luar biasa sekali. Ini kayaknya semangat karena sarapan deh. Kita menjaga semangatnya ya anak-anak. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak mau nyanyi bersama ibu nggak? Oke, kita nyanyi sama-sama ya anak-anak. Sekarang kita nyanyi lagu Angkat-Angkat Pisang ya anak-anak. Anak-anak tahu kan lagu Angkat-Angkat Pisang? Oke, akan ibu panggil ya anak-anak. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Angkat pisang, pisang luar biasa sekali anak-anak ibu, sangat semangat untuk nyanyi dan melakukan gerakan bersama. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah membaca teks proklamasi kemerdekaan yang terus mampu mengungkapkan informasi penting mengungkapkan aspek apa, di mana, kapan, siapa, apa, dan bagaimana pada kita pikiran yang tepat. Lalu setelah berdiskusi bersama untuk mengembangkan informasi pada kita pikiran melalui tulisan yang detail. Lalu setelah membaca teks, diharapkan bisa mampu menguraikan makna proklamasi kemerdekaan yang benar. Lalu setelah berdiskusi, bisa mampu mengatakan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Baiklah anak-anak, apakah anak-anak tahu ini bendera apa? Iya, benar sekali, ini adalah bendera merah putih. Nah anak-anak, kapan sih bendera merah putih dikibarkan? Upacara Ya hari benar sekali Senin, anak-anak, Ibu. kalau di sekolah kita bendera merah putih dikibarkan pada hari Senin. Lalu jika pada tanggal 17 Agustus akan ada upacara pengibaran bendera putih di seluruh Indonesia. Nah anak-anak, apa sih makna dari warna bendera merah putih bagi Indonesia? Ada yang mau menjawab? Ya boleh, silahkan kepada Valenda untuk menjawab. Warna bendera merah putih, merah itu berani, putih itu suci, Ibu. Iya benar sekali. Jadi itulah makna warna bendera merah putih bagi Indonesia. Nah anak-anak, coba anak-anak amati gambar tulisan asli dari teks proklamasi yang akan ibu taruh di layar. Nah anak-anak, apakah ada yang mau membaca teks proklamasi dengan lantang? Boleh silakan kepada Sherin untuk membaca teks proklamasi dengan lantang. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia. Mengungkapkan pendapatnya? Iya, boleh silahkan kepada Rifda untuk mengungkapkan pendapatnya tentang teks proklamasi. Iya, benar sekali. Jadi itu adalah pendapat tentang teks proklamasi menurut Rifda Wulandari. Nah, baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi tentang kalimatanya. Nah, kalimatanya di sini ada kata apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Yang pertama ada kata apa. Nah, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan peristiwa, benda, atau pengertian. Contohnya, apa yang dilakukan rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta? Jawabannya adalah mereka langsung menuju rumah Laksamana Maeda. Lalu,
ada kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Contohnya, siapakah yang mengetik naskah teks proklamasi? Itu jawabannya Sayuti Nulik. Lalu ada kata tanya di mana. Kata ini digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana proses proklamasi dilaksanakan. Jawabannya, proses proklamasi dilaksanakan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Lalu ada kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kata proses proklamasi kapan proses proklamasi dilaksanakan. Jawabannya pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Lalu kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, kabar, atau keadaan. Contohnya bagaimana usul Soekarni untuk penandatanganan naskah proklamasi. Jawabannya adalah Soekarni mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Lalu yang keenam ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Contohnya, mengapa rumah Laksamana Maeda dipilih sebagai tempat perundingan proklamasi kemerdekaan. Jawabannya adalah karena tempat itu dianggap aman dari gangguan Jepang. Di dua kelompok, Salsa bersama Valenda, Rifda, dan Sherin. Nah, bersama kelompok kalian akan mendiskusikan tentang peta pikiran. Lalu nanti setiap perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Dan dari hasil diskusinya tiap kelompok diharapkan membuat kesimpulan ya anak-anak. Nah, jika sudah selesai dapat dikumpulkan ke ibu. Lalu nanti anak-anak mengamati teks bacaan tentang makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, menurut anak-anak apa sih makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari? Boleh dari Salsa dulu? Baik. Iya, benar sekali anak-anak. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai tentang proklamasi, kita dapat mengerti tentang persatuan dalam perbedaan, lalu rukun dalam perbedaan. Karena dengan kita memaknai proklamasi, kita dapat rukun bersama teman, lalu rukun bersama keluarga, tetangga, dan masyarakat. Lalu kita sebagai masyarakat yang berbeda-beda dari suku, bangsa, budaya, kita dapat bersatu. Karena dengan begitu kita menjadikan bangsa yang merdeka. Baik anak-anak, dengan kita mempelajari tentang persatuan dalam perbedaan dan rukun dalam perbedaan, kita dapat memahami bagaimana cara rukun bersama teman, saudara, tetangga, dan juga masyarakat. Lalu, dengan kita mempelajari tentang persatuan, kita dapat memahami bagaimana cara kita disiplin, tanggung jawab, peduli terhadap bangsa Indonesia. Lalu dengan kita memaknai proklamasi, kita dapat tahu bagaimana sih upaya mempertahankan kemerdekaan dan bagaimana upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan.
proklamasi kemerdekaan. Nah anak-anak, ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah dan kumpulkan minggu depan ya anak-anak. Nah sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing? Ya boleh, silakan Valenda. Terima kasih Valenda yang telah memimpin doa penutup kita pada hari ini. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.